Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah panggilan misi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma pasal 10 ayat 14 hingga 15, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menuliskan saja Injil di atas awan supaya semua orang bisa membacanya? Atau, mengapa Tuhan tidak menampakkan diri satu persatu kepada setiap orang supaya mereka percaya? Tuhan yang Maha Kuasa tentu sanggup melakukan semua itu. Namun, dalam kebijaksanaannya yang tak terselami, Ia memilih metode yang sangat berisiko, yaitu Ia mempercayakan berita keselamatan kekal itu kepada manusia yang terbatas, rapuh, dan seringkali ragu-ragu. Ia memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Dalam perikop ini, Rasul Paulus membangun sebuah pandangan dan pemahaman yang sangat ketat seperti anak tangga yang saling berkaitan. Ia mengajukan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan urutan keselamatan. Orang tidak bisa berseru atau selamat jika ia tidak percaya. Orang tidak bisa percaya jika tidak mendengar. Orang tidak bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan. Orang tidak bisa memberitakan jika tidak diutus. Dari urutan ini, Rasul Paulus menekankan bahwa pendengaran adalah pintu gerbang iman. Kata memberitakan di sini erat kaitannya dengan peran seorang pewarta kerajaan. Tanpa suara pewarta, Injil tetap menjadi rahasia yang tersembunyi. Ayat 15 ditutup dengan pujian, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di zaman kuno, kaki seorang kurir yang berlari dari medan perang membawa kabar kemenangan seringkali kotor, berdebu, dan luka-luka. Namun di mata mereka yang menanti harapan, kaki itu terlihat sangat indah karena berita yang dibawanya, yaitu kabar baik itu sendiri. Bagian firman Tuhan hari ini seolah-olah menempatkan kita pada posisi yang krusial atau posisi yang genting. Kita adalah mata rantai yang menentukan apakah seseorang di sekitar kita akan mendengar tentang Yesus atau tidak. Seringkali rantai itu terputus di kita. Kita sudah mendengar, kita sudah percaya, tetapi kita berhenti dan tidak memberitakan. Kita menikmati keselamatan itu sendirian. Tuhan sedang bertanya hari ini, ada orang di kantormu, di sekolahmu, atau di lingkunganmu yang perlu mendengar supaya mereka bisa percaya. Siapakah yang akan memberitahu mereka? Kita tidak perlu menjadi pengkhotbah ulung di mimbar. Kita hanya perlu menjadi orang yang bersedia menceritakan kebaikan Tuhan. Kaki kita mungkin lelah, sepatu kita mungkin berdebu karena kesibukan sehari-hari, tetapi jika kaki itu melangkah untuk menghibur yang sedih, menceritakan kasih Kristus, maka di mata Tuhan dan di mata mereka yang diselamatkan, langkah kaki kita itu sungguh indah. Mari kita merenungkan sejenak. Jika keselamatan orang-orang di sekitar kita bergantung pada apa yang kita ceritakan tentang Yesus, apa yang akan mereka ketahui tentang Yesus hari ini dari mulut kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau melibatkan kami dalam rencana besar penyelamatan dunia ini. Ampuni kami jika selama ini kami menjadi mata rantai yang putus, yang menyimpan kabar baik itu hanya untuk diri kami sendiri. Tuhan, ini kami, utuslah kami. Jadikan hidup kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami sebagai sarana bagi orang lain untuk mendengar tentang kasih-Mu.
Jadikan langkah kaki kami indah karena membawa damai sejahtera bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.